kemudian ucapkan kata-kata cinta, kan nggak apa-apa kan? Seru Iya, banget ya. iya, dan juga sentuhan-sentuhan, misalnya kan kita pegang tangannya. Itu juga bentuk komunikasi ya Nah, Ustazah betul. berarti. Karena cinta, ya kan, terus kita tumbuhkan dalam pernikahan kita. Ya jangan sampai padam. Apabila padam, tumbuhkan lagi. Ya dengan cara yang oleh karena itu, maka luruskan niat. Niatkan dalam pernikahan kita ini untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dalam podcast kali ini, yaitu Sakinah Family Center, seputar ruang diskusi dan pernikahan yang sakinah, mawadah, warahmah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan seluruh umatnya. Halo Sakinah Family Center, saya Nadia Marsala Saputra, mahasiswi dari Universitas Darun Najah, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda dalam podcast episode kedua ini. Pada episode kali ini kita akan membahas dengan tema yang sangat menarik di kehidupan realita kita ini, yaitu rumah tangga dengan tema cinta setelah akad. Dengan tema besar memahami makna cinta dalam pernikahan yang terus tumbuh. Seringkali kita merasa cinta itu begitu indah ya teman-teman. Namun setelah akad, cinta itu justru diuji oleh realita kehidupan kita sehari-hari. Kemudian di sini di podcast kedua ini kita akan belajar bagaimana Islam memandang cinta setelah akad tersebut. Baik, sebelum mulai saya sebagai host akan memperkenalkan narasumber kita yang sangat hebat. Masya Allah, Assalamualaikum Saza. Waalaikumsalam warahmatullahi Sudah wabarakatuh. sehat Saza? Alhamdulillah, Insya Allah, baik. udah siap ya Alhamdulillah. Saza untuk mengisi podcast Insya ini? Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Baik. Di sini saya akan membacakan sedikit biografi singkat beliau. Saja Haji M. Mahmaziah MPD merupakan putri dari Kiai Haji Mahrus Amin, pendiri Pondok Pesantren Darun Najah yang kini berkembang 23 cabang di berbagai daerah, Masya Allah. Beliau menikah dengan Ustadz Mustafa Hadi Rizin pada tahun 1988. Berarti sekarang sudah berjalan 37 tahun ya Ya, Ustazah? alhamdulillah. Masya Ya, Allah. alhamdulillah. Sebagai seorang ibu dengan 6 anak dan 5 cucu, Ustazah Emma ini menghadirkan keteladanan nyata dalam kehidupan keluarga dan pengabdiannya. Beliau aktif membina serta menjadi pembicara kajian di lingkungan sekitar Darun Najah, sekaligus membimbing ribuan santri dengan penuh ketulusan, bijaksana, dan nilai-nilai keislaman yang kuat. Sejak kecil beliau punya pendidikan di Darun Najah dari mulai TK hingga kuliah, Masya Allah. Lama banget ya Ustazah? Ya, kuliah saya di eh, YID ya. Iya, Kemudian sekarang alhamdulillah berkembang menjadi UDN, iya. Universitas Darun Najah. Betul, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi yang dulu dikenal itu sebagai sebutan Staida, kemudian berkembang menjadi Universitas Darun Najah sekarang. Kemudian beliau menempuh S2, pendidikan S2 di PT IKI ya, Ustazah, PT Ya, IKI alhamdulillah. Jakarta, Ya. betul. Pengalaman beliau sebagai pendidik, ibu, dan pembina umat menjadikan beliau sosok yang inspiratif dalam membahas tema memaknai atau memahami makna cinta dalam pernikahan yang terus tumbuh ini. Baik, Ustazah, seringkali kita mendengar bahwa cinta setelah akad itu justru malah bukan perjalanan akhir ya Ustazah, itu menjadi Betul. perjalanan cinta yang awal ya Ustazah. Betul. Iya. Menurut Ustazah nih Ustazah, apa sebenarnya cinta setelah akad dalam pandangan Islam Ustazah? Ya, baik, bagus sekali pertanyaannya ya Nadia ya. Ya, jadi pernikahan itu adalah ibadah yang panjang. Ya, mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan juga penyempurna iman. Kemudian juga pernikahan juga adalah untuk melanjutkan keturunan. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an disebutkan Bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun.
litaskunu ilaiha, berarti apa? Untuk taskunu ya, agar tenang, kehidupan yang tenang, yang tentram, kemudian yang mawaddah. Mawaddah itu adalah cinta, kasih sayang, warahmah, gitu kan? Dan kasih sayang. Dan juga cinta setelah pernikahan itu adalah halal, bahkan itu adalah suatu ibadah. Nah, kemudian juga cinta ini yang dihalalkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta juga adalah dalam pernikahan ini adalah amanah, menjaga amanah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Betul, Gitu. Masya Allah. Berarti cinta setelah akad adalah cinta yang terus diusahakan ya Ustazah. Bukan cuma Betul. sekedar dirasakan saja. Iya, gitu. Betul. Heeh. Kemudian Ustazah, dalam realita rumah tangga ini Ustazah seringkali menghadapi perbedaan karakter Ustazah. Dari masalah ekonomi, dari mulai keteladanan emosional, karena kita kan makhluk sosial juga ya Ustazah. Kemudian bagaimana cara Islam memandang ujian-ujian pernikahan tersebut Ustazah? Iya, ujian dalam pernikahan itu adalah sunatullah. Ya biasalah, ya enggak? Betul. Karena kan dua karakter yang Iya, berbeda, ya kan, betul. antara suami dan istri. Oleh karena itu, maka luruskan niat. Niatkan dalam pernikahan kita ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ketika ujian-ujian itu datang, ya enggak? Kita juga sabar, ya, sabar dalam menghadapi ujian tersebut. Kemudian juga dan juga bersyukur, banyak bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, ya kan? Kita sudah diberikan pasangan yang baik, kemudian juga alhamdulillah diberikan anak keturunan. Nah, jadi hanya banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga menjaga agar jangan banyak ujian dari ujian tersebut adalah menjaga lisan Betul. kita, ada perilaku kita ya nggak, kepada suami, kepada anak-anak, kepada orang tua suami gitu kan. Kadang justru Heeh. malah hubungan sekarang tuh karena memang sudah kenal gitu ya, jadi suka omongannya suka nggak dijaga gitu ya Iya, Ustazah. ya karena udah ini jadi Iya, suami udah istri deket kan. banget Nah, ibaratnya. itulah ya, jaga lisan kita. Heeh. Qaulan sadida gitu ya. Jaga perkataan yang baik, perkataan yang jujur ya kepada pasangan kita, kepada keluarga kita. Jadi Mm-mm. ujian tersebut bukan menjadi tanda bahwa hilangnya cinta ya Ustazah. Betul, Tapi itu ya. justru menumbuhkan proses cinta yang lebih matang untuk kedepannya gitu. Karena kan memang di berbagai kehidupan ini kan pasti ada yang namanya problem, masalah gitu ya Ustazah. Hmm. Iya, betul. Kemudian Ustazah berbicara komunikasi Ustazah. Bagaimana cara menjaga cinta agar komunikasi setelah menikah itu tetap terjaga dan hangat Ustazah. Bahkan menjadi sebuah komunikasi yang berkah Ustazah. Iya, yang tadi Ustazah katakan ya enggak, dengan pasangan kita, kita berkata yang jujur. Ya, kemudian juga saling menghargai satu Hmm. dengan lainnya. Ya, kemudian tadi ya hargai pasangan kita dan juga saling menjaga, saling mendengar. Gitu, jangan hanya semua yang ngomong, bicara, ya enggak? Kita juga mendengarkan apa yang dikatakan oleh suami kita, pasangan kita. Kemudian juga dalam komunikasi itu ungkapkan rasa cinta kita, gitu kan? Rasa sayang kita kepada pasangan kita, ya. Dan juga apa? Menjaga dalam ibadah kita, saling berdoa, gitu Ya, ya, doa Masya Allah. bersama. Berarti berdoanya harus bersama juga ya, Iya, Ustazah. jadi eh, usahakan kita nih apa namanya sewaktu-waktu kita berjamaah, ya enggak, habis sholat berjamaah, misalnya setelah sholat berjamaah sholat maghrib, pada subuh, ya kita jamaah, kemudian juga berdoa bersama, kemudian juga kita komunikasi, ya suami istri, agar apa namanya terlihat gitu kan apa ada kesulitan, bagaimana solusinya dan bagaimana kebaikan untuk
kelangsungan keluarga kita. Walaupun memang keduanya itu saling sibuk ya Ustazah. Betul, luangkan waktu. Iya. Waktu bagaimana tuh caranya? Misalnya juga ya nggak, kita adakan misalkan makan berdua aja gitu, atau olahraga berdua, ya kan? Jalan kaki. Itu kan mudah, ya nggak sederhana, tapi masya Allah dampaknya sangat besar loh. Betul. Kemudian juga dalam komunikasi ini ketika tidak sebelum tidur misalnya kan, kita komunikasi dengan suami, kemudian ucapkan kata-kata cinta, kan nggak apa-apa kan? Seru Iya, banget ya iya, kayaknya. dan juga sentuhan-sentuhan, misalnya kan kita pegang tangannya. Itu juga bentuk komunikasi ya Nah, Ustazah berarti. betul kan komunikasi ada yang terucap, Iya, ada juga yang betul tidak betul. terucap kan gitu kan? Gitu ya. Iya, Insya Allah ini poin-poinnya sangat aplikatif dan membumi ya teman-teman. Jadi hal kecil yang dilakukan dengan niat ibadah ternyata Iya, menjadi sangat berpengaruh kepada cinta betul. setelah menikah kayak gitu ya teman-teman. Oke, Ustazah, terkadang suami atau istri itu telah merasakan lelah secara emosional, Ustazah. Mungkin Ya, dari kesibukan suami, istri itu lelah kayak gitu, Ustazah. ya, Nah, merasa tidak dipahami, bahkan muncul mm-mm. rasa kecewa terkadang saja. Bagaimana cara atau sikap yang tepat agar kondisi ini tidak merusak cinta, Ustazah? Ya. Untuk kelanggengan, ya kan, kelanggengan pernikahan itu perlu adanya muhasabah, evaluasi, gitu kan, Iya, evaluasi diri, kemudian juga introspeksi diri, bagaimana ya kan, untuk lebih baik lagi. Kemudian juga menahan emosi, betul. jangan kita saling berkata keras ya nggak, kemudian juga suami keras, akhirnya nggak ada yang mau ngalah. Nah, jadi Ibarat kita kayak api sama api gitu ya, Ustazah. betul ya nggak, jadi harus tenang. Salah satunya bisa gimana caranya? Misalnya duduk sejenak atau merubah posisi duduk kita, kemudian juga yang ampuh juga berwudu ya Iya. untuk menghilangkan Rasa emosi amarah, tersebut. betul. Nah, dan juga kita perbaiki niat kita. Untuk apa pernikahan itu? Jadi pernikahan itu adalah ibadah, ya kan? Iya, Kepada Allah. Itu tujuan kita untuk apa dalam pernikahan? Jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa wa ta'ala. taala. Jadi memang kalau Hmm. sebelum menikah itu kita niat karena Allah, itu tidak akan terjadi ya, Ustazah? Iya, Betul. kemudian juga ya tadi itu kalau tadi ada perselisihan ya enggak, itu juga perlu menjaga adab Mm-mm. kita. Apakah kita eh, ada yang salah, ya kan? Perlu kita perbaiki gitu. Nah, tadi ya turunkan keinginan kita ini. Oh, kita terima apa Jadi yang saling ada. mengerti gitu ya, Ustazah? Betul, saling pengertian Betul. di antara suami dan istri. Masya Allah. Jadi memperbaiki hubungan dengan Allah juga, kemudian kita Mm, saling mengerti ya, keadaan pasangan kita masing-masing ya ya, Ustazah. Baik, Ustazah. iya. Jadi tadi adanya konflik, ya enggak? Atau misalnya capek atau Mm-mm. lelah atau ya bosan misalnya gitu kan, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian kedewasaan kita, ujian dalam pernikahan. Jangan lupa tuh, ya kan? Mm-mm. Segala sesuatu ada ujiannya. Iya, betul. Jadi kita bisa nggak melewati itu semua, gitu ya. Jadi tadi itu tetapkan lagi niat kita, ya kan, dalam pernikahan. Mudah-mudahan terus langgeng selamanya ya dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. taala. Mm-mm. Itu ya Ustazah. Iya, jadi kehilasan cita kita lah ya. Jadi Mm-mm. itu justru bukannya malah bikin kita apa ya Ustazah Mm-mm. kayak takut gitu ya Iya. menikah. Justru itu kayak Mm-mm. ujian-ujian setelah menikah Mm-mm. ya. Betul, betul. Iya. Kemudian sebenarnya di Iya. era media sosial ini kan Mm-mm. banyak sekali pasangan tanpa sadar Mm-mm. membandingkan pasangan lain yang lebih Mm-mm. harmonis saja, Mm-mm. terutama dalam rumah tangga nih. Misalnya kayak,
kok keluarga dia lebih harmonis gitu dibanding Mm-mm. keluarga kita kayak gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Kemudian bagaimana cara menyikapi hal-hal agar cinta tetap sehat dan penuh syukur saja? Ya, perlu disadari ya Nadia ya, dan para permisa, bahwa apa yang ditampilkan mereka dalam media sosial itu adalah yang ditampilkan secara sekilas. Indahnya. Mm-mm. Kita belum tahu apa di belakang tersebut gitu kan. Betul. Dan yang paling baik adalah apa? Yang sudah pasti pasangan kita. Jadi kita harus fokus kepada pasangan kita. Qanaah, terima apa adanya. Ya, gitu ya. Jangan banding-bandingkan dengan orang lain, pasangan lain. Nah, jadi kita berusaha untuk lebih baik lagi. Kita berusaha untuk lebih mencintai lagi. Kalau kita mencintai pasangan kita, insya Allah pasangan kita juga akan lebih cinta kepada kita. Masya Allah. Gitu ya. Nah, jadi apa namanya? Jangan banding-bandingkan kepada orang lain. Itu intinya. Nah, ya ini. Jadi kalau kita membandingkan pasangan kita, keluarga kita kepada orang lain, itu akan menggerogoti rasa cinta dalam Oh, keluarga gitu kan, berkurang. Dan juga apa? Iya, tadi berkurang, kemudian juga berkurang syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita lihat orang itu kok kayak begini enak sekali, ini kok saya tidak. Akhirnya kuranglah bersyukur kita. Sedangkan kita alhamdulillah ya iya betul saja. diberikan nikmat yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Gitu. Mm-mm. membanding-bandingkan ini Mm-mm. menjadi salah satu faktor penyebab adanya konflik ya Iya, Ustazah. karena timbul rasa iri, Iya, ya betul kan? Ustazah. Ingin gitu kan kepada seperti orang lain. Jadi tuh saya sebagai anak muda pernah dengar kata-kata kayak jangan mencari yang sempurna, tetapi Betul. sempurnakan bareng-bareng gitu ya Iya, Ustazah. betul, Betul, betul karena memang sekali. setiap manusia pasti kan memiliki kesalahan kayak Betul, gitu. likulli syai'in maziyah. Setiap orang itu pasti ada Kesalahan. keistimewaannya, Nah, ya kan? Jangan cari salahnya, tapi cari kelebihannya. Misalnya, ya kan pasangan kita, suami kita, ya kan, wah dia rajin kerjanya, ya kan? Dia apa nama sangat sayang sama kita, sangat setia sama kita, atau istrinya punya kelebihan apa? Ya dicari kelebihannya, misalnya dia apa namanya masakannya enak, kan gitu kan? terus dia buat Eh, kata kayak eh, membandingkan, oh istri istri Anda juga bisa nih gitu ya Ustazah. iya, dan ternyata itu lebih baik. Jadi jangan cari kesalahannya, Iya, ya kan? betul betul Cari Ustazah. kelebihannya. Setuju banget Ya, sih. masing-masing pasti punya keistimewaan, kelebihan masing-masing. Iya, betul gitu Ustazah. Masya Allah ini sangat relevan ya teman-teman dalam kondisi kita hari ini. Bukan Ya, kita, sebenarnya untuk para pasangan suami dan istri ya. Kemudian sebagai penutup Ustazah, bisa Ustazah untuk memberikan pesan kepada suami dan istri atau kepada calon pasangan ya Ustazah agar cinta setelah akad itu terus tumbuh dan diberkahi Allah Ustazah. ya Allah, di Masya Allah, ya kan? Jadi karena cinta, ya kan, terus kita tumbuhkan dalam pernikahan kita. Ya jangan sampai padam. Apabila padam, tumbuhkan lagi ya dengan cara yang apa yang kelembutan, kata-kata yang lembut, ucapkan apa namanya kata-kata yang baik gitu kan, Betul, sayang kepada keluarganya ya. Karena apa? Cinta itu bisa naik dan turun. Ini nggak dalam perkawinan kita ini. betul. Jadi niatkan ya rumah tangga agar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga jangan banyak menuntut untuk dicintai, tapi kita berlomba-lomba untuk mencintai pasangan kita. Gitu Nadia ya. Dan juga rawat cinta kita ini dengan hal yang kecil, dengan hal yang sederhana. Insya Allah dengan hal kecil bisa menumbuhkan surgaku apa rumahku adalah surgaku. Masya Kan ingin seperti Allah. itu ya. Kemudian juga dari adab kita senyum, ya kan? Ucapkan kata-kata yang romantis kepada suami kita dengan kata-kata yang lembut, dengan pegangan yang apa namanya lembut. Nah, kemudian juga
jaga lisan, kemudian saling berdoa, kita mendoakan pasangan kita. Itu, dan juga jangan lupa di samping kita berusaha ya kan untuk saling membahagiakan pasangan kita juga perhatikan anak-anak kita jaga apa namanya hubungan dengan keluarga kita, saudara-saudara suami kita ya, kepada juga orang tuanya. Nah, karena orang tua suami kita juga orang tua kita, Iya, kan betul. gitu. Dan tadi doanya yang selalu kita bacakan setelah sholat, jangan lupa kita berdoa, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semoga Allah meridhoi dan melindungi rumah tangga kita terus sampai kita tua, sampai kita mati. Itu yang harapan kita ya. Kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti silaturahmi juga ya Ustazah. Ya, silaturahmi ya dengan keluarganya, ya kan? Dengan teman-temannya, silaturahmi. Betul. Iya. Insya Allah poin-poinnya benar-benar sangat banyak disebutkan oleh beliau tadi. Salah satunya komunikasi, kemudian bersilaturahmi, menjaga lisan, dan ini yang paling penting ya teman-teman, niat karena Allah. Pernikahan niat karena Allah. Karena kalau memang pernikahan tidak niat karena Allah, itu akan terjadi banyak sekali problem di dalam pernikahan tersebut ya Ustazah. Ya, betul. Baik, Ustazah, terima kasih banyak atas ilmu dan nasihat yang sangat berharga, Ustazah. Semoga pertemuan kali ini menjadi amal jariah untuk kita semua, terutama dalam Amin. narasumber kita hari ini. Amin. Masya Allah, sahabat Sakinah Family Center, itulah podcast kedua yang dengan tema cinta setelah akad. Kemudian semoga diskusi ini menjadi pengingat ya teman-teman, bahwa pernikahan adalah perjalanan yang sangat panjang, teman-teman. Jadi harus mikir 2 kali lagi tuh teman-teman. Yang jika memang dijalaninya dengan iman, komunikasi, dan kesabaran, itu akan menjadi sebuah keberkahan dalam rumah tangga, teman-teman. Saya Nadia Marsala, mahasiswa Universitas Darun Najah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.